pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan definisi apa dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Dan akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi non-akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Dalam praktiknya, penggambaran pusat pertanggungjawaban seringkali merupakan tugas yang paling sulit dan konstruksi dan instalasi sistem tersebut. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu, dari eksekusi puncak sampai ke karyawan, di tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Pertama, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Karena stabilitas dari lingkungan eksogen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan ini tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor proses. Beberapa karakteristik pengorganisasian dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks, dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperhatikan secara tingkat. Selanjutnya, pertimbangan rencana. Adapun yang meliputi pertimbangan rencana, yang pertama yaitu antisipasi terhadap konsekuensi. Antisipasi ini merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, baik yang tepat maupun tidak. Perilaku pekerjaan yang rasional dapat diprediksi dan logis, merupakan konsekuensi logis yang sering dikaitkan terhadap pengenalan
Dengan sistem biaya standar, para manajer yang berpengalaman seringkali mengantisipasi berbagai output yang berkaitan dengan proses pengendalian yang mereka pahami. Selanjutnya yaitu pengendalian pemberdayaan. Yang pertama, ada sistem pengendalian diagnostik. Sistem ini bekerja seperti tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat, yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel kinerja penting dalam pembatasan tertentu. Para manajer menggunakan sistem ini untuk tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemampuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan, perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Selanjutnya yaitu sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan selalu jelas bagi para manajer senior. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Yang terakhir, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi perilaku manusia, meliputi 5 golongan. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan.